Adik-adik, selamat jumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini kami hadir dalam kisah yang cukup menarik, berjudul Gambar-Gambar Devian. Di sebuah desa kecil, jauh dari kota, tinggallah Devian dengan keluarganya. Anaknya nakal, namun punya kelebihan, dapat merubah gambar jadi kenyataan. Di suatu pagi buta, ayah dan ibunya titipkan Devian pada nenek tercinta. Namun ternyata Devian pergi mengembara ke kota besar yang penuh dengan tantangan. Devian, anak yang cerdas, rajin bekerja, membantu sesama. Tak pernah lelah siang dan malam. Devian, baik hatinya. Devian adalah nama seorang anak berusia 8 tahun. Dia seperti anak-anak kecil lainnya. Tapi bedanya, Devian mempunyai kemampuan merubah semua gambar dan lukisan yang dia buat maupun yang sudah ada menjadi kenyataan. Namun sayangnya, dia menjadi nakal dan suka mengganggu orang lain. Pagi buta, ayah dan ibunya titipkan Devian pada nenek tercinta. Namun ternyata Devian pergi mengembara ke kota besar yang penuh dengan tantangan. Devian, anak yang cerdas, rajin bekerja, membantu sesama. Tak pernah lelah siang dan malam. Devian, baik hatinya. Bu, Ibu, Ada apa? Kak Devian nakal. Lihat tuh, gambar tikus yang aku buat dirubah menjadi sungguhan. Dani takut, Bu. Devian, kau ganggu adikmu lagi ya? Aduh, Devian ini. Enggak, Bu. Devian cuma membuat tikus-tikus itu bisa jalan. Dani juga ingin supaya tikus itu bisa jalan, ya kan? Enggak. Dani cuma cerita kalau tikus itu jalan-jalan, bukan sungguh-sungguh. Hei, tikus itu hampir menggigitku. Sudah. Ibu bisa pusing memikirkan kelakuanmu itu, Devian. Sekarang kembalikan gambar tikus itu dan berhenti mengganggu adikmu juga teman-temanmu. Ibu sedang memasak. Ada apa ini? Kok ribut-ribut saja? Hah? Biasa, itu Devian mengganggu adiknya. Sudah tahu adiknya takut tikus. Gambar tikus dibuatnya menjadi sungguhan. Kesal aku. Jadi nggak bisa memasak dengan tenang. Kalian memang tidak kasihan dengan ibu. Devian.
Jam berapa, Bu? Kok sudah membangunkan aku? Baru jam 2 pagi sih ya. Tapi ibu ingin bicara. Penting? Iya. Kalau tidak penting, besok saja, Bu. Aku masih mengantuk. Menurutku sih penting ya. Tentang apa, Bu? Begini. Pukul berapa ya sekarang? Aku ingin sekali ke kamar mandi, tapi takut. Dani tidur lelap sekali. Aku tidak ingin membangunkan dia. Iya, kalau begitu, aku minta diantarkan saja sama ayah. Iya. Mereka membicarakan aku. Memang, sebetulnya aku tidak bermaksud jahat pada mereka kok. Aku sudah bingung memikirkannya. Bu, bagaimana kalau Devian Iya. kita titipkan saja pada neneknya yang tinggal di tepi hutan itu, Bu? Aku mau dititipkan pada nenek. Bisa mati aku. Pokoknya aku nggak mau tinggal dengan nenek di tepi hutan. Mengesalkan. Apa yang harus aku perbuat ya? Sebaiknya aku pergi sebelum dipindah ke rumah nenek. Iya. Aku lebih senang kalau bisa menentukan apa yang boleh kuperbuat dan apa yang tidak boleh kuperbuat sendiri. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memarahi. Pokoknya asik. Sekarang aku harus segera mengemasi barang-barang sebelum fajar menyingsing. Demikianlah, Devian yang nakal itu ingin bebas melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Bahkan orang tuanya sendiri pun telah kewalahan mendidiknya. Dia pergi merantau seorang diri setelah mendengar percakapan kedua orang tuanya. Dia pergi hingga sampai di suatu kota. Lalu apa yang terjadi kemudian? Wah, akhirnya aku bebas dari kemarahan ibu dan ayah. Sekarang aku bisa melakukan apa saja kesukaanku. Tapi sekarang apa yang harus aku kerjakan ya? Tidak ada Dani yang bisa aku ganggu. Tidak ada ibu yang mencucikan bajuku, memasakkan makanan. Aku harus mempunyai tempat berteduh. Jangan duduk di tengah trotoar begini. Nanti kalau tertabrak, coba bagaimana? Anak nakal semakin banyak saja di kota ini. Orang itu galak sekali. Aku duduk di situ saja dimarahi. Hari sudah mulai senja. Cukup jauh juga ya perjalananku dari rumah. Aku harus punya tempat berteduh. Tapi di mana ya? Aduh, perutku mulai lapar lagi. Aku harus pergi ke sudut itu untuk menggambar makanan yang akan aku makan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Di mana ya? Nah, di sini juga mulai sepi. Orang-orang tidak saling peduli satu sama lain. Ya, aku mulai menggambar saja sekarang. Ini sepotong ayam panggang, sepiring nasi, sayur bayam. Nah, gambar, jadilah yang sesungguhnya. Hop, hop, lah. Nah, aku rasa sudah cukup. Sekarang waktunya aku makan. Semoga saja tidak ada yang melihat. Wah, nikmat sekali makanan ini. Maaf, Pak. Maaf. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Sebaiknya kau tidak usah kembali lagi. Sayang, aku terpaksa mengusirmu. Hei, ada apa itu? Oh, pemilik kedai makanan itu
marah-marah pada pembantunya. Kenapa ya? Ini uang pesangon untukmu. Terpaksa aku harus mencari tukang cuci piring baru. Ini, ayo. Iya, Pak. Ampun, Pak. Pelayan itu dipecat. Kenapa ya? Wah, ada baiknya kalau aku menyelinap untuk mengetahui mengapa. Aku dengar dia akan mencari tukang cuci piring baru. Aku akan coba melamar pekerjaan itu. Gara-gara piring pecah itu, aku pasti kena marah langgananku. Mereka tidak bisa makan di sini. Kalau saja ada penjual piring dan gelas, aku pasti membelinya. Dan selamatlah aku dari amarah mereka. Oh, itu masalahnya. Kalau begitu, aku akan menyelinap ke belakang, mengambil salah satu gelas dan piringnya. Kemudian akan aku perbanyak, lalu aku berikan padanya. Mungkin saja dengan cara itu, aku bisa diterima bekerja di sini. Bisa numpang berteduh di sini. Gimana sih? Kok lama sekali sih? Pak Mardi. Halo, Pak Mardi. Sebentar, tuan-tuan. Nyonya, sebentar. Wah, bagaimana ini? Nah, sekarang aku tinggal memperbanyak. Piring-piring, gelas-gelas, jadilah banyak. Hop, hop, lah. Nah, aku tinggal keluar perlahan-lahan, lalu masuk pintu depan, menawarkan barang-barang ini. Piring-piring, gelas-gelas, tuan, piring-piring, tuan, mungkin diperlukan di sini. Ini dia dewa penyelamat. Sebentar tuan-tuan, sebentar nyonya. Aku akan memasakkan masakan yang paling istimewa. Sebentar, aku harus ke dapur. Anak muda, kemarilah sebentar. Ayo cepat. Dengar. Aku ingin membeli semua barang-barangmu ini. Cepat. Berapapun harganya. Baik, tuan. Akan aku buka semuanya. Iya. Dan kau bantu menyiapkan makanan-makanan pesanan mereka itu. Sekarang aku tinggal sendiri. Pelayanku terpaksa aku pecat karena membuat suasana menjadi seperti sekarang ini. Baik, tuan. Baik. Aku akan membantu dengan cepat. Iya. Menyenangkan juga ya. Nah, ini pesanan terakhir, tuan. Wah. Kerjamu bagus sekali. Akhirnya selesai juga kerjaku. Hari sudah larut malam. Kau ingin pulang tentunya? Tentu saja, tuan. Kalau saja aku punya rumah. Loh. Kenapa kau jadi muram? Oh, ya. Aku tahu. Sebentar. Nah, ini upahmu membantu aku. Nah, pulanglah. Bukankah kau besok harus berjualan lagi? Barang-barangmu sudah aku bayar kan? Kalau saja aku punya rumah, tuan. Maksudmu? Kau... Benar, tuan. Aku tidak mempunyai rumah. Aku tidak tahu harus tidur di mana, tuan. Bahkan, sebetulnya, aku tidak berjualan seperti kiramu itu. Kasihan sekali kau, nak. Iya. Memang banyak sekali orang seperti itu di kota besar ini. Kalau begitu, kau tinggallah di sini. Terima kasih, tuan. Terima kasih. Aku akan membantu tuan mengerjakan pekerjaan di kedai ini. Terima kasih, tuan. Iya. Baiklah. Sekarang kau tidur di kamar bekas pegawaiku ini. Iya. Besok, kau harus bangun pagi-pagi dan membantuku bekerja. Terima kasih, tuan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, Devian ikut dengan Pak Mardi, si pemilik kedai makan. Semua berjalan dengan baik. Devian yang dahulu nakal, sekarang menjadi penurut dan rajin. Dia sadar bahwa ayah dan ibunya benar telah menegurnya untuk kesalahan yang dia perbuat. Suatu hari, aku merasa rindu sekali dengan ayah dan ibu. Tapi
aku suka sekali dengan pekerjaanku ini. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku ini untuk pulang ke rumah. Banyak sekali pesanan yang harus ditangani hari ini. Kasihan Pak Mardi. Di mana dia ya? Pak Mardi? Pak Mardi, di mana? Ya, aku di sini. Aku sedang mengambil kayu bakar. Nah, kebetulan. Supaya pekerjaanku cepat selesai, akan aku buat makanan ini menjadi banyak sesuai pesanan. Jadi, aku tidak perlu membantu menyiapkannya lagi. Setelah selesai, maka aku pasti diizinkan pulang bila aku minta padanya. Sekarang aku mulai. Hai makanan-makanan, jadilah seperti dirimu. Ya, jadilah. Hop, hop, lah. Devian, kayu ini bisa kita gunakan untuk memasak masakan pesanan kita yang banyak. Kita akan menjadi orang kaya dan terpandang, Devian. Kau tahu, itu karena kerja keras kita selama ini. Devian, apa yang kau lakukan? Anu Pak Mardi, Makanan ini menjadi banyak. Iya. Sesuai dengan yang kita butuhkan, bahkan mungkin berlebihan. Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan, Devian? Begini Pak Mardi, aku mempunyai kemampuan membuat sesuatu yang ada menjadi banyak, atau membuat suatu gambar menjadi kenyataan. Tadi aku ingin... Kau seorang anak yang sakti rupanya. Ini ladang emas bagi pemilik kedai sepertiku. Kita akan kaya, Devian. Tapi Pak... Tenang, Devian. Aku ingin pulang menengok ayah dan ibu sebentar, Pak Mardi. Aku rindu sekali pada mereka. Ya, tentu saja aku mengerti. Kau rindu sekali dengan keluargamu. Nah, kau boleh pulang. Tapi janji kau akan segera kembali, kan? Tentu, Pak Mardi. Nah, pergilah. 3 hari lagi kau harus kembali kemari. Pak Mardi ternyata mempunyai niat yang tidak baik setelah mengetahui siapa Devian sesungguhnya. Lalu, apa yang terjadi terhadap Devian? Pak Mardi, aku datang. Devian, kau datang juga akhirnya. Iya, Pak. Nah, bagaimana kabar keluargamu? Baik-baik saja? Baik sekali, Pak. Mereka senang sekali karena aku sekarang tidak seperti dulu lagi. Tidak suka mengganggu siapa-siapa. Iya, dulu itu karena kau tidak mempunyai kesibukan. Jadi ya, mengganggu. Itu saja kerjamu. Iya, mungkin begitulah, Pak. Sekarang istirahatlah. Aku juga lelah. Iya, Bu. Aku akan selalu mengingat kata-kata Ibu. Ingatlah, Devian. Sekali lagi jangan lupa. Kelebihanmu itu jangan kau gunakan untuk niat yang tidak baik. Kau sendiri sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukmu itu, kan? Benar, Ibu. Devian tidak akan melupakannya. Ingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu. Iya, aku tidak akan lupa, Bu. Aku hanya bermimpi. Mimpiku aneh sekali. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan bila Pak Mardi menyuruhku memperbanyak makanan yang dimasaknya. Itu tidak adil. Aku tahu itu tidak baik. Mulai besok, aku harus tega tidak mau melakukan apa yang diminta Pak Mardi. Karena itu melanggar janjiku pada ayah dan ibu. Serba sulit.
Tapi aku harus melakukannya. Selamat pagi, Devian. Kau rajin sekali. Selamat pagi, Pak Mardi. Bukankah itu yang selalu Bapak ajarkan padaku bertahun-tahun? Oh, itu kan dulu. Sekarang tidak lagi, Devian. Bukankah semua sudah teratasi dengan bantuanmu itu? Dengan kemampuan yang kau miliki, apa saja pasti bisa terbeli. Tapi aku tidak merasa begitu, Pak Mardi. Semua harus dilakukan dengan kerja keras. Kalau kita ingin yang terbaik. Semuanya sekarang sudah menjadi omong kosong, Devian. Sudahlah. Aku ingin memasak sedikit. Dan akhirnya tugas mula untuk memperbanyak. Pak Mardi, aku sudah tidak mau lagi. Apa? Bodoh kau. Justru aku tahu apa yang kulakukan ini benar, Pak. Anak tidak tahu terima kasih. Kalau kau tidak kutolong dulu, di mana kau akan tidur, Kau pasti telah menjadi gelandangan yang tidak berguna. Iya, aku tahu, Pak Mardi. Karena itu, aku ucapkan terima kasih. Kau memang tidak tahu diuntung. Devian, kau harus menurut kata-kataku. Dulu, aku mengikuti kata-katamu, Pak Mardi. Tapi sekarang, rasanya tidak mungkin lagi aku mengikutinya. Maaf. Aku harus pergi, Pak. Selamat tinggal. Carilah seorang tukang cuci piring yang lain. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Sebelumnya, aku berterima kasih padamu. Iya, kau telah menolongku. Bapak baik sekali. Devian. Maaf, Pak. Aku akan pergi hari ini juga. Setelah tugas-tugasku selesai. Di sebuah desa kecil, jauh dari kota, tinggallah Devian dengan keluarganya. Anaknya nakal, namun punya kelebihan, dapat merubah gambar jadi kenyataan. Di suatu pagi buta, ayah dan ibunya titipkan Devian pada nenek tercinta. Namun ternyata Devian pergi mengembara ke kota besar yang penuh dengan tantangan. Devian, anak yang cerdas, rajin bekerja, membantu sesama. Tak kenal lelah, siang dan malam. Devian, baik hatinya. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya, aku bisa mengatakan hal yang sulit sekali dalam hidupku. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Di suatu pagi buta, ayah dan ibunya titipkan Devian pada nenek tercinta. Namun ternyata Devian pergi mengembara ke kota besar yang penuh dengan tantangan. Devian,
Devian telah mendapatkan pelajaran berharga dalam hidupnya, yaitu menentukan mana hal yang baik dan mana yang memang harus dilakukan, walaupun sangat berat untuk mengerjakannya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu Sanggar Cerita menemani kalian. Sampai jumpa pada cerita yang lebih menarik. Salam.